saya jarang lakuin dulu. Topiknya bolos hari ini. Wah. Jadi kita mau jujur-jujuran. Ini kalian sering bolos apa enggak? Nah, kamu. Nah, kalau dari Miss Mita nih, apa nih Miss Mita? Pasti pernah lah gitu. Zaman SMA, bener. Lebih bolos itu seru-seruan. Pernah nggak sih kalian bolos satu kelas? Saya catat sama kamu ya, biar aja nilai kamu 0. Gila. Balik lagi ke sekolah. Gurunya, kaminya panik. Tapi pun Ya ampun. Kita ketemu lagi nih di mana? Papan. barengan kan? Barengan. Tapi pun Ya ampun. Oke, kita ketemu lagi di Papan tulis. Ajang buka-bukaan antara tim guru versus tim murid. Oke, di sini ada siapa aja? Coba perkenalkan dulu kita YouTube Sekolah Dharma Bangsa sebetulnya mana belum. Tapi pun Ya ampun. Oke, kita balik lagi di Papan tulis. Ajang buka-bukaan antara tim guru versus tim murid. Dan jangan lupa dengerin di YouTube-nya official Sekolah Dharma Bangsa dan juga di Spotify official Sekolah Dharma Bangsa. Nah, sekarang kenalin nih, dari tim guru ada siapa aja nih? Oke, ada Miss Mita di sini. Kemudian Misteri Wan di sini. Kalau dari tim murid ada Kakak, Anjas. Nah, hari ini kita bakal ngomongin apa nih, Sir dan Miss? ini seru ini. Seru. Topik hari ini Seru. Yang jelas saya jarang lakuin dulu. Topiknya bolos hari ini. Wah. Jadi kita mau jujur-jujuran. Ini kalian sering bolos apa enggak? Nah, kamu. Sekolah kami ini pandemi, Sir. Enggak ada bolos ini, Sir. Ngomong-ngomong soal bolos, berarti bolos zaman dulu sama zaman sekarang beda ya? Oh, beda. Beda nggak sih, Kak? ya lumayan lah Kak. Lumayan beda ya. Kalau dulu bolosnya secara fisik, kalau sekarang bolosnya secara online. Virtual. Virtual. Anjas juga pengennya bolos terus. Soalnya kemarin isi form katanya nggak mau ikut KBM tatap muka. Nah, Tapi tiap hari datang di sekolah. Itu kepencet. saling isi dulu formnya. Dirubah. Tapi benar, zaman dulu emang beda sama sekarang kan bolosnya. Kalau dulu kita memang secara langsung kan ya. Dari yang ninggalin guru lagi ngajar kita keluar satu-satu sampai yang loncat pagar dan sebagainya. Ya dulu saya sih enggak, itu teman-teman saya dulu. Kayaknya lancar banget ini. Jangan-jangan pengalaman pribadi nih. Enggak. Nah, tapi kalau sekarang kan apalagi pandemi ini semuanya virtual gitu. Jadi kayak kamera off juga itu kan udah bolos gitu. Kalau kamu, Kebiasaan. kalau Raka sering cabut gak pas pelajaran pas online? Ya bisa dibilang sering lah Kak. Sering apa pernah? Sering nih. Oh, sering. Padahal udah berusaha diperhalus tapi tetap sering jawabannya. Bener. Sebenarnya sih gurunya tahu kalian off camera kan. Kadang-kadang nggak ada di tempatnya. Dia entah kemana, gurunya ngejelasin. Dipanggil-panggil nggak nyaut gitu kan. Bener nggak Jas? Enggak, kalau saya sering. Kalau saya merhatiin. Hadir terus ya. Hadir terus. Enggak lah ya, saya yakin mah kalian enggak ya. Miss Mita. Oke, jadi semuanya jawabannya pernah ya. Pak Iwan juga pernah nggak bolos sekolah waktu zaman sekolah dulu? Susah jawabnya. Tapi pernah lah. Oh iya, Tapi pernah. Nanti selengkapnya kita dengerin setelah ini ya. Oke, kalau misalnya zaman anak-anak nih kan online off cam gitu, terus kemudian mereka nggak ikut kelas online gitu. Kalau zamannya kita dulu, zamannya Pak Iwan gitu. Modusnya itu untuk bolos itu biasanya ngapain sih, Sir? Ya sebenarnya kalau cerita kayak gini, mudah-mudahan nggak jadiin pelajaran yang bolosnya, tapi pelajaran apa akibatnya jadi bolos gitu loh. Kalau zaman saya dulu sih ya macam-macam aja namanya anak trik bolos itu. Guru telat sedikit masuk ke kelas, hilang. Maaf Pak Karimun, Pak Wiyana, ini saya mau jujur sama guru saya dulu. Waktu sekolah gurunya masuk itu udah nggak ada gitu. Kadang-kadang gurunya jelasin di depan, apalagi kalau yang udah pakai kacamata plusnya 10, gurunya udah nggak ada, habis. Macem-macem sih tingkah anak bolos itu. Ada yang mulai terang-terangan bolos, kemudian yang gayanya nyumput-nyumput sampai loncat pagar,
atau yang rame-rame sekelas, itu gaya macam-macam anak bolos lah ya. Adventurous ya. Sangat Sekolahnya Pak Iwan. menantang sekali Pak Iwan. Pak Iwan Enggak, bukan saya. Itu kan ngomong lagi Oh, ngomongin oh, iya. biasanya. Biasanya. gitu. Oke. Ya saya juga pernah sih. Gimana kalau dari kalian nih sebelum online? Kan pasti dulu zaman mungkin Raka kan sekarang kelas 10 ya? Iya, Miss. SMP gitu. SMP pernah nggak sih bolos fisik sekolah gitu? Ya, pernah lah, Miss. Oh pernah. Ceritain dong, kenapa gitu atau modusnya apa? Pak males atau emang Ya, gimana? kalau modus sih banyak kayak Pak Iwan tadi, Miss. Mungkin saya izinnya sakit, mungkin, Miss. Oh jadi dari awal gitu nggak masuk? Bukan, Miss, izin ke UKS. Oh sakit. KKN. Padahal main bola di bawah. Oh gitu. Kalau nggak itu ke koperasi nggak balik-balik. Oh, Jaga koperasi, bantuin bapaknya ya. Ngobrol sama pasukan. kalau Anjas? Nah, kalau saya pengalaman saya sebelum pandemi, Miss, kan di sekolah tuh namanya dispensasi. Nah, biasanya ngambilnya dari pagi. Nah, anak OSIS nih. Terus Oh, sampai anak OSIS pulang nih, biasanya. baru balik. Nah, padahal setiap hari mau minta dispensasi itu saya udah curiga sebenarnya. Udah curiganya, saya nih bagi undangan nih SDB Fair. Jam 12 sudah selesai sebenarnya, Sir. Tapi Harusnya baliknya jam 4 sekolah. Iya, Balik makanya. lagi ke sekolah jam 4. Kalau ditanya nih anak mana belum pulang, ada aja alasannya jelas. Makan dulu, Sir. Nah, kalau dari Miss Mita nih, apa nih dari Miss Mita? Pasti pernah lah gitu. Zaman SMA sebenarnya. Lebih bolos itu seru-seruan. Pernah nggak sih kalian bolos satu kelas? Oh, pernah. Tuh, jadi kita alasannya dulu adalah mau menjenguk teman. Padahal teman yang di rumah sakit pun ya nggak pengen-pengen banget gitu menjenguk sama teman sekelasnya gitu. Tapi itu dijadiin alasan gitu. Jadi benar kata Pak Iwan, gurunya telat masuk, tahu-tahu masuk ke kelas udah hilang semua. Tapi kita balik lagi ke sekolah. Terus dihukum kan gitu. Jadi dijemur rame-rame di lapangan gitu kan, digituin. Kita bilang alasannya menjenguk, ya walaupun itu tetap salah gitu. Tapi karena memang serunya mungkin zaman dulu pikirannya adalah seru ya rame-rame cabut gitu, rame-rame sama teman-teman gitu. Cuma ya kita jadi ngerasa balik lagi penyesalannya pasti ada karena pada saat hari itu harusnya ada materi, kita nggak dapat materi gitu. Jadi nanti di next pertemuan gurunya langsung oke, kita langsung ulangan karena harusnya ngejelasin nih gitu. Tapi kalau kalian pada cabut gitu. Jadi nyesel juga sebenarnya. Nyesel Pak. Tapi kok diulangin terus nyesel. Seru tapi Pak. Nah sebenarnya kalau kalian ya, kalau bolos itu kalian ngapain bolos gitu? Karena kadang-kadang kan ya kan nggak selalu pulang ke rumah tuh. Kalau pulang ke rumah juga kena marah pasti. Pulang ke rumah. Ini ngapain kalau bolos? Nah, mungkin dari Raka dulu deh. Ya itu tadi, Pak, main bola, kalau nggak makan di Ya kalau main kantin. bola di sekolah, Intinya cuma bolos kelas, bukan Bukan keluar kelas. sekolah ya berarti ya. Ya, kadang juga keluar sekolah Nah, itu nah kalau ngapain? keluar sekolah kemana? ke tongkrongan gitu. Oh, ke tongkrongan. Oh, Kenapa bilangnya ke tongkrongan? Nggak, kadang-kadang kan anak bolos itu juga kadang-kadang nggak jelas juga maksudnya apa, cuman keluar sekolah. Kalau saya dulu nih ya, teman-teman itu Ngaku juga. teman-teman kan maksudnya bilang teman-teman. Tadi saya jadi orang. Jadi keluar sekolah itu kadang-kadang cuman di kos-kosan di depan sekolah kan ngobrol-ngobrol. Ya kadang juga nggak jelas, makanya sampai sekarang kadang nggak habis pikir juga kalau anak bolos itu ya anfaedahnya juga banyak sebenarnya, ngapain gitu. Iya, kalau sekarang kalau zaman kita dulu masih muda ya Pak. Mainan dingdong beneran aja. Kalau Gas zaman aja dulu, Pak. zaman Bismita ada dingdong. nggak? Ada. Nah itu masih mainan dingdong kan. Kalau sekarang mereka nggak tahu dingdong apaan. Nggak tahu Udah ya? punya Tahu, gadget tahu, Sir, masing-masing. Apa? Tahu Yang kayak- kalau dingdong. di time zone itu kan. Oh, iya. Nah, iya. Kalau dulu kita bilangnya dingdong karena pakai koin gitu. Pak Are tahu banget dingdong itu apaan. Balik lagi di papan tulis. Nah, tadi udah dengar beberapa modus-modus dari cabut, dari bolos sekolah gitu. Miss Mita masih penasaran nih alasannya gitu. Kenapa gitu? Kan pasti tiap-tiap masing-masing punya beda-beda alasan. Apa karena memang pelajaran yang nggak kamu suka, atau belum bikin PR gitu kan, atau gurunya killer gitu. Kira-kira gimana nih dulu Raka waktu zaman cabut ke UKS itu kenapa tuh gara-garanya? Ya, gurunya killer pertama, Miss. Terus PR belum selesai. Sama guru itu telat lama gitu, Miss. Mm-mm. Udah sekitar tinggal 20 menit lagi
baru dia masuk. Jadi kamu udah keburu bosan di kelas gitu ya? Iya. Pasti bukan di sekolah Dharma Bangsa, nggak mungkin kan? Iya. Ya, bukan. Gurunya pasti online semua. Kalau Mister Iwan? Nah kalau soal alasan bolos sih biasanya sih ya, kalau saya dulu sih biasanya karena nggak ngerjain PR. Pas nggak ngerjain PR, gurunya galak, jam pertama pula. Ya udah ngendep di kosan atau di Berarti di mana? memang keluar sekolah ya? Enggak, Sar, tapi ya? setakut itu dulu karena pengalaman dulu begini, kalau kami terlambat atau pelanggaran apapun itu bukan cuma ditegur dikasih tahu, nggak gitu, pasti dipanggil, paling nggak roll belakang roll depan sama dia sama di lapangan. Itu udah biasa zaman dulu ya, zaman sekarang kan nggak ada. FYI Pak Iwan anak STM. Oh, Ya, jadi agak emang Ya, keras gitu ya. teman-temannya kan. Teman-temannya Iya. saya biasa dulu ngarahin teman-teman buat Berbuat baik gitu ya. berbuat baik. Nggak percaya saya Pak. Oke. Terus kalau misalnya gini, udah nih, ini dari versi yang dilarangnya lah gitu. Pernah nggak sih kalian bolos sekolah, tapi dalam konotasi itu direstui orang tua. Jadi kan memang orang tua memang ikut mengizinkan gitu. Ke tempat saudara lah misalnya gitu. gitu. Banyak soalnya tuh. Itu kan sama bolos. Hitungnya itu sama aja bolos kan? Kalau biasanya sih bukan kitanya yang mau bolos, kadang kayak gitu tuh terbalik posisinya. Kita yang mau sekolah, orang tuanya yang nyuruh di rumah. Yang bener ya. Ngapain di rumah? Kalau nggak Yang ngapa-ngapain tuh ngapain disuruh di rumah gitu kan? Pasti ada Biasanya ada kepentingan. kepentingan. Oh, ada kepentingan. Bukannya biasanya, mah izinin dong. Ya kan biasanya gitu, mah aku kesiangan nih gitu, izinin dong. Kalau nggak pura-pura sakit, Miss. Oh, pernah sakit. Berarti mama di rumah percaya gitu ya. Wah, Raka sakit nih gitu. Ya, jarang sih, Miss. Tapi jujur apa enggak gitu, mah aku nggak usah masuk ya, bilangin aja aku sakit gitu. Ya pernah, Miss, pernah. Nah, itu paling Ini sering. untuk wali kelasnya Raka, mohon dihafalkan ya alasan-alasannya Raka. Tapi saya jarang sakit kok, Miss. Oke. Seringnya pura-pura ya. Iya. Pura-puranya yang sering. Nah tapi kalau kamu misalnya ada acara keluarga nih ya, kamu lebih milih sekolah apa ikutan keluarga ke acara keluarga? Sekolah. Bener ya? Benar. Iya, Tapi karena- kalau misalnya ada keluarga traveling, nah itu loh, kalau keluarga traveling misalnya, Ikut. kayaknya kalau yang susah-susah nggak mau, kalau yang susah mau kan? kalau yang jauh-jauh gitu. Enggak, Dar. Biasanya kalau ada acara keluarga yang nggak mau ikut, tetap izin. Oh, tetap Oh, tetap izin. izin. Tetap izin. Tetap izin Nggak ya. sekolah. Oh, iya. Tapi cabut sama kawan-kawan. Nah, kami kan sekolah. Ngajakin dong. Aduh. Woi, gue di rumah nih gabut, gak mau orang keluar dong. Aduh. Gawat juga. Oke, terus kemudian pernah ketahuan nggak? Oh, pernah dong. Coba Jadi, tanya suruh apa kalau ketahuan bolos? misalnya waktu zaman sekolah nih, sekolah yang maksudnya yang bolosnya tidak diizinkan, nah gitu. Kalian cabut terus ketahuan sama guru atau sama orang tua bahkan gitu. Nggak perlu kita yang ngasih tahu kan? Miss Mita punya daftarnya nih. Biasanya Miss kalau teman-teman saya itu cabutnya pas jam istirahat. Terus nggak balik biasanya. Nah, pas nggak balik telat itu dipanggil. Besoknya. Enggak, pas saat itu juga. karena harus balik lagi ke sekolah untuk ambil tas gitu ya. karena ada laporan kan. Ini keluar nih tadi. Nggak Panggil. balik gitu. Oke. Kalian kenapa keluar kan? Ada guru killer kan. Ngapain keluar segala macam? Mau makan, Miss. Nah, gitu. Mau kadang makan. yang nggak ada di dalam kelas, dicariin kemana-mana nggak ada, ngintip di dalam mobil. Nah, Ya. perlu juga itu Nah. dicek-cekin itu satu-satu. Kalau Raka kita nggak tahu ngapain bolosnya Iya. kemana. Raka belum ada pengalaman nih. Kalau saya sih, Sir, kan dia ada sholat duha, terus Sir, upacara. Saya cabut tuh, Sir, upacaranya, Sir. Heeh. Ketahuan nggak? Ya beberapa kali sih, Miss. Biasanya diapain? Yang terakhir ketahuan, Sir, Miss. Oh, ketahuan. Heeh. Diapain? Hukuman Di- paling kamu inget diapain kalau ketahuan bolos? Waktu itu pas lagi upacara disuruh maju depan, Miss. Oh, disuruh maju, terus Apalah keren kayak Dilan. Disuruh maju ke depan, terus ya disuruh berdiri aja di situ, Miss. berdiri sampai Sampai upacara selesai. selesai. Iya. Oh, gitu. Habis itu udah. Pas upacara selesai, ya ke ruang BK, Miss. Oh, kurang BK. Tetap dapat catatan ya. Iya. Anjas punya pengalaman bolos tapi ketahuan? Pernah Sering dia mah. Mm-mm. waktu itu. Bisa diceritain? Itu sakit sebenarnya waktu Oh, itu. Beneran sakit. Heeh. Tapi nggak pulang ke rumah.
pulangnya ke tongkrongan. Kebetulan teman saya ini ngikut, ada 3 orang 2 orang. Yang harusnya sekolah tapi tidak bersekolah. Lalu kemudian Begitu mereka datang, oh kamu datang, kamu ini bolos tuh ya, duduk. Datang ada satu guru saya pak, mobil tuh, langsung buka pintu, kamu. Saya catat nama kamu ya, biar aja nilai kamu 0. Pergi lagi. Balik lagi ke sekolah. Gurunya, kaminya panik. Oh. jadi memang kalau di sekolah kita ya Pak ya, itu akan diselesaikan oleh guru bimbingan konseling ya Pak, kalau kayak gitu. Benar. Kita ya ada poin lah dan lain-lain. Pasti yang namanya tindakan yang salah pasti akan ada konsekuensinya. Gitu. Nggak, sebenarnya kan pertanyaannya kadang-kadang kenapa mesti bolos gitu. Kalau tadi misalnya alasannya belum ngerjain PR atau apa, Pura-pura sakit. iya banyak lah tadi. Itu kenapa mesti bolos kalau cuma nggak ngerjain PR? Toh sampai kalau saya sih ya, sampai kelas paling dimarahin, Iya. kerjain, udah selesai. Ya kalau zaman kemarin saya SMA, serunya aja Pak gitu. Emang Kemarin banget. saya masih 17 tahun. Jadi emang kita cari serunya aja gitu sebenarnya. Bukan karena nggak mau menghindari gurunya juga, enggak sebenarnya gitu. Jadi kayak seru nih gitu. Kayak biasanya yang ditunggu gitu, yang ditunggu dari SMP ke SMA itu ya itunya. Sensasinya itu loh, adrenalinnya itu. Iya. Tapi biasanya sih kita sadar-sadar kita nyesel-nyesel pas kita udah lewat masanya ya. Iya betul. Udah lewat Apalagi masanya. Miss Mita menyadari pada saat Miss Mita udah jadi guru. Nih kan gitu. Jadi aku tahu rasanya waktu menjadi guru seperti apa gitu. Iya benar. Biasanya kita begitu, udah sadarnya ketika udah selesai sekolah tuh kan udah bahkan udah selesai kuliah kali ya, udah ngerasain asam garam hidup. Aduh, kayaknya dulu harusnya nggak kayak begini nih kalau kita dulu lebih serius lagi gitu. Makanya walaupun kalau ditanya nih misternya, kayaknya sih semua orang mungkin pernah bolos lah ya, pernah gitu. Tapi balik lagi ya kita yang udah ngerasain ya, kita ngerasain maksudnya dampak baik buruknya buat kita gitu. Jadi ya kalau bisa sih nggak usah bolos lah ya. Jangan bolos Jangan bolos lah. Karena masa SMA, banyak yang bilang masa SMA itu masa yang paling kalian ingat nanti, memorable lah gitu, yang paling seru gitu. Kalau kalian kebanyakan bolos juga gitu, nggak seru. Iya, banyak akan melewatkan momen-momen yang seru di sekolah gitu, karena nggak akan keulang lagi. Ya, walaupun bisa dibilang juga momen bolos itu momen yang seru juga, dari dikejar-kejar guru, dikejar-kejar guru dan sebagainya. Saya pernah dulu sampai dikejar guru di sawahan gara-gara bolos kan. Ya itu memang selalu diingat gitu. Tapi ada hal lain juga yang nggak terlupa gara-gara bolos. Misalnya kan jadi akademiknya jadi agak berantakan gitu. Kayak saya jadi ketinggalan gitu. Jadi misalnya harusnya, saya juga pernah dulu pertama kali ambil SNMPTN sempat nggak lulus juga gitu karena nggak serius belajarnya. Akhirnya break setahun belajar dulu baru lulus. Artinya kan kalau sebenarnya dulu nggak ketinggalan karena nggak sering bolos, harusnya kan bisa perform lebih gitu loh. Buat jadi anak gaul kan nggak harus bolos sebenarnya. Iya. Kok pada hening jadi Jadi agak menyadari belum kesalahannya gitu. Lagi merenung ini. ya kalau ditanya seru pasti ada serunya gitu, pasti ada momen-momen yang diingat. Yang ngeselin ada juga, Sir. Biasanya kan ditanya sama guru, yang ngajak siapa? Nah, iya pasti guru akan nyari tuh. Ini biang keroknya siapa nih? Biasanya ada tuh kawan yang diem aja padahal dia yang ngajak. Terus kamu cepu ngasih tahu? Dia sebenarnya. Dia play victim aja ya. Dia diem aja kata sini, kadang aku nggak selesai, ditambah kemana terus ini. Tapi kadang-kadang ada juga guru yang bakalan kalian inget sampai nanti gitu, gara-gara momen-momen kayak begini gitu. Bener-bener. Karena saya dulu inget banget gara-gara seperti itu, inget banget pokoknya. Itu yang keriting-keriting sini maju ke depan, bolos, roll belakang, roll depan. Nah, inget banget. Biasanya jadi hafal sama guru yang agak-agak kita bilangnya galak gitu ya. Nah, tadi Mr. Iwan udah kasih tahu gitu gimana ruginya gitu. Kalau menurut Raka sama Anjas gitu, sudah kebayang belum? Kira-kira ruginya kemarin-kemarin bolos itu gimana? Kalau saya sih Miss, paling kan biasanya kalau pelajaran itu kan kita ada tugas biasanya di hari itu. Nah terus kayak misalnya kita bolos dua hari pelajarannya kan ada yang sama tuh diulang tuh pelajarannya.
Nah biasanya kalau kita nggak ada tuh karena kita cabut, karena tahu cabut, dinolin. Ya pasti satu kehilangan Kehilangan nilai, nilai. terus kemudian materinya juga nggak dapat. Benar, itu bakal ganggu soalnya buat ke jenjang kuliah nanti. Kalau Raka sudah menemukan ininya belum, ruginya gitu, atau masih asik-asiknya jamu cabut-cabut? Udah sih bis. Untuk sekarang udah. Udah. Orang tua pernah tahu nggak kalau kalian bolos? Tahu lah. Oh, tahu ya. Harus Iya. tahu Ininya lah. gimana? Kamu langsung jujur ya. Reaksinya gimana? Pernah orang tua Raka pernah pernah tahu kalau Raka bolos? Ya, sering sih bis. Reaksinya ayah dan ibu di rumah gimana? Ya marah sih ada mis. Mm. Marah. Ya sedih kenapa harus ngelakuin itu padahal Oke. itu kan nggak benar. Oke. Kalau Miss Mita dulu triknya gimana biar nggak ketahuan sama orang tua? Saya jujur Pak, jadi sebelum guru melapor ke orang tua, saya ngomong Iya, duluan. Pak. benar itu trik yang jitu Itu triknya, kalau itu saya gitu. Kalau saya dulu nggak gitu. Jam pelajaran jam 7 sampai jam 1. Kalau bolos ya, gimana caranya pulang nyampe rumah ya jam 2 gitu. Jadi nggak bisa bolosnya. Gitu. Ya mendingan saya bilang Sir. Jadi biar gurunya yang lapor, oh ya Bu, ini anak saya udah ngomong. Iya. Mama hari ini aku nggak kuliah, nggak sekolah gitu. Nggak sekolah gitu. Jadi siap-siap dipanggil ya gitu. Jadi udah kasih tahu duluan. Iya. Oke. Balik lagi ya nih ke serunya bolos. Bukan seru sih sebenarnya. Bukan seru lah ya. Bukan seru ya. Menurut Asik. Memorable-nya ya. memorable-nya lah gitu, pengalamannya gitu. Menurut kamu enakan bolos sendiri apa bolos rame-rame? Bolos rame-rame. Tapi sering ketahuan kalau bolos rame-rame itu. Kalau di sini nggak mungkin ketahuan, Jas. Sendirian aja ketahuan. Rame. Enaknya itu Sir, sendiri-sendiri dulu, ngilang. Janjian di satu tempat di mana ya? Gak lama ntar ada gurunya yang nyamperin gitu. Segala trik kalian kami sudah tahu, nak. sudah kami lakukan dulu. Tapi kalau efektifnya rame-rame itu enak. Kenanya ramean. Biasanya kalau udah janjian ramean satu-satu datang, biasanya yang udah datang duluan yang sial, yang dapat kena hukuman. Yang belum datang syukur gue belum sampai. Oke. Ada lagi kelakuan anak zaman sekarang kalau bolos. Kalau kompetisi futsal misalnya. Oh iya. Nah, supporter lah. Oh iya. Oh, iya. Main Ini enggak harus- iya, iya. ikut izin iya gitu Ini ya. harus ada supporter kata panitianya. Minimal 20. Dari mana ceritanya? Pertandingan. Kalau nggak diizinin, Pak, masa matiin motivasi? Ini kan harus support tim. Pinter ya. serba salah ya. Salah Serba jadinya. salah ya. Ada aja tadi. Gimana nih dari Mr. Iwan deh sebagai kepala sekolah menanggapi fenomena bolos sekolah? Ya kalau saya secara pribadi sih ya, kita tadi udah banyak ngobrol tentang bolos. Kalau sebagai saya juga tidak pernah membenarkan bolos, walaupun mungkin saya dulu juga pernah bolos, karena biar gimana pun juga ada efek yang kita dapetin kalau kita bolos, seperti ketinggalan akademik dan lain sebagainya. Dan kemudian juga bolos itu kan salah satu tindakan dari meninggalkan tanggung jawab lah ya. Tanggung jawab kita harus sekolah di sini, artinya kita mengabaikan gitu. Nah, apalagi kalau di sekolah kita kan fokus juga salah satu concernnya ke karakter gitu. Jadi kita memang harus ngebangun karakter semenjak dini, semenjak sekarang ini. Apa pentingnya sih kita harus bertanggung jawab? Salah satunya dengan menyelesaikan apa yang harus menjadi kewajiban kita, seperti kalau sekolah ya masuk sekolah, belajar. Bolos salah satunya itu kan melanggar itu gitu. Iya. Jadi memang kalau di sekolah kan memang ada penilaian rapor karakter Iya, gitu. rapor karakter. Jadi berpengaruh ke situ. Saya sih nggak berbicara tentang nilai rapor karakternya, tapi lebih ke penanaman karakternya gitu. Artinya kalau bolos ada sesuatu yang kalian langgar gitu. Maksudnya ini sebenarnya untuk kebaikan kalian sendiri, kewajiban kalian langgar. Efeknya apa? Tadi kita udah banyak sharing, kita banyak cerita gitu. Jadi better sih kalau saya kayak kompetisi dan sebagainya tadi yang banyak yang curi-curi bolos dan sebagainya, lebih baik diskusi ngobrol. Kalau semuanya tujuannya baik, kalau sekolah kita sih kita cukup mendengar aspirasi anak. Kalau misalnya ada demokratis kan benar gitu kan, Benar, Jas, kan ya, benar. benar. Kalau kita misalnya harus keluar karena keperluan tertentu, seperti misalnya ada keperluan kompetisi Iya. tadi, jadi supporter dan sebagainya. Kalau itu OSIS, tujuannya juga baik, gitu. no problem, nggak masalah. Jadi nggak perlu bolos-bolos. Iya. Kadang kan anak-anak bolos karena Takut takut Ah, untuk ah. berkomunikasi. Kalau kita
Kita kan asik ya sih. Iya, iya. Iya nggak sih? Itu juga Sir, kenapa saya milih dari SD sampai SMA sekolah di sini. Aduh. Mentang-mentang ada yang punya sekolah dan lagi nonton. Coba kita dengerin Raka anak baru nih. Oh iya. Oke, gimana Raka? Kalau nggak bagus kita cut. Jadi kenapa saya masuk SDB itu karena guru ya saya lebih terbuka sama guru sih, Sir. Oh, gitu. Menurut kamu jadi di Gurunya jadi SDB, lebih asik gitu. guru SDB tuh bisa lebih diajak bicara. Asik dong. Diajak kompromi. Kita Diajak kan kompromi. asik. Yoi dong. Iya dong. Nah, kalau menurut Mr. Iwan nih, gimana pendapat Mister kalau misalnya cabut rame-rame gitu? Kalau misalnya saya nggak mau ikut, ntar saya Dijauhin, dimusuhin. Kan kamu gak mau gitu kan. Gitu. Nggak asik nih anak gitu. Iya, terus tapi Gak punya temen. Itu sebenarnya pertanyaan yang susah dijawab gitu karena memang biasanya seperti itu. Dulu juga begitu. Biasanya nih kalau misalnya satu kelas nih ya, bolos rame-rame, satu nggak ikut. Padahal yang nggak ikut itu yang bener kan sebenarnya gitu. Tapi biasanya malah awas kalau nggak ikut begini-begini, malah dijauhin temen. Ya sebenarnya itu pilihan juga sih ya. iya, itu- balik lagi ke itu- kamunya. Itu pilihan dan kadang jadi beda juga, nggak berarti yang beda itu yang buruk gitu. Yang beda itu malah jadi yang baik. Kadang kita harus ngasih sampel ke teman-teman. Saya punya satu cerita juga sih. Dulu saya pernah bermasalah seperti itu dengan teman-teman rame-rame. Tapi ada satu teman yang nggak ikutan dan ternyata dia ngelaporin ke guru. Ini real story beneran. Dan kami baru tahu kalau dia ngelaporin guru itu 7 tahun setelah lulus. Oh gitu. Beneran. Jadi selama ini. Sejujurnya pas reuni dia tahu dia ngelaporin itu. Tapi saat kita tahu setelah reuni itu 7 tahun itu, kita tahu ya orang kita memang salah dulu gitu. Iya. Memang dia yang bener gitu. Jadi you don't need to worry gitu. Kamu mungkin sekarang teman kamu agak gimana sama kamu, tapi percaya deh nanti ketika pendewasaannya sudah mulai terbentuk, maksudnya orang kan tambah umur tambah lebih dewasa lagi berpikirnya. Biasanya teman-teman malah akan ngerti sendiri kayak saya itu. Bener juga ya, dia malah dia yang bener gitu. Jadi 7 tahun setelah itu baru dia bilang, aku yang ngelaporin gitu. Karena kenapa nggak aku laporin? Karena itu nggak bagus buat kalian gitu. Itu buruk buat kalian. Kalau aku nggak laporin, kalian malah mungkin akan lebih jauh daripada ini gitu. Ya, sebenarnya kan biasanya kan sebel banget nih yang main ngadu gitu. Mungkin sebenarnya maunya dia, maksudnya dia adalah ya, dia sayang sama kalian gitu. Nggak mau kalian juga nggak ketinggalan pelajaran dan lain-lain gitu. Jadi sebel juga sehari 2 hari sih. iya, sehari 2 hari. sehari Habis itu main lagi gitu. Iya, habis itu main lagi. Apalagi kalau diajakin mainan yang disenang-senangin. Aduh. Jadi jangan ikut-ikutin Jas ya. Enggak, Sir, tenang aja. Apalagi ngajakin. Kepencet. Oke, jadi sampai sini dulu perbincangan kita hari ini tentang bolos sekolah gitu. Jadi sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di episode papan tulis berikutnya. Nah, untuk teman-teman yang dengar, coba nih, pasti kan punya pengalaman bolos gitu. Kalau berani nggak kalian nge-tag teman-temannya di kolom komen? Iya, siapa yang berani ya? Iya, ya siapa yang berani? Tag Kita gurunya tunggu ya. deh, tag gurunya. Kita tunggu gitu. Kita tunggu di kolom komen gitu. Jangan lupa visit di YouTube channel official Sekolah Dharma Bangsa. Like, comment, and Subscribe. Oh, share juga jangan lupa. Share juga. Terus ada juga di Spotify dengan nama yang sama, yaitu Sekolah Dharma Bangsa Official. Oke, sampai ketemu lagi. Aku Miss Mita. Saya kepala sekolah yang paling keren, Mr. Iwan. Saya Anjas. Dan saya Raka. Kita ketemu lagi di Papan Tulis. Bye-bye. Bye. Dah. Mari putra putri bangsa Indonesia bertebaran